Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan produk pisang lumer kami untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Teknik dengan dosen pengampu Ibu Irnisak STP MSI. Yang beranggotakan yaitu adalah Desi Fitriana dengan NIM di 1C121019, Aulia Nurul Hidayah di 1C121023, dan Friska Paramitasari dengan NIM di 1C121025. Diskusi kelompok dilakukan pada hari Selasa, 6 Desember 2022. Kami mengadakan diskusinya secara langsung, di mana yang akan kami bahas itu adalah jenis produk yang akan buat. Jenis produk yang akan dibuat kami setelah berdiskusi itu adalah pisang lumer. Di mana pisang lumer ini merupakan cemilan yang terbuat dari pisang dan coklat, di mana dari segi rasa memenuhi rasa enak, dan dari segi gizi pisang coklat lumer sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen, karena mengandung banyak sekali gizi. Dan dari segi harga terbilang mudah dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Yang kedua itu adalah alat dan bahan, di mana alatnya itu adalah kompor, wajan, pisau, baskom, saringan atau peniris, spatula, talenan, timbangan, tabung gas. Dan dengan bahannya itu adalah tepung terigu, pisang raja, minyak, coklat batangan, tepung panir, Oreo red velvet, styrofoam, kertas nasi. Yang ketiga itu adalah proses pembuatan pisang lumer, di mana prosesnya itu adalah sediakan alat tambahan yang akan diolah. Pertama, kupas pisang, kemudian potong memanjang. Masukkan tepung terigu 500 gram dan tambahkan 200 ml air. Kemudian aduk hingga kental. Masukkan pisang ke dalam adonan tepung, balurkan pisang yang telah dilumuri tepung ke dalam tepung roti. Goreng pisang hingga berwarna golden brown, kemudian angkat dan tiriskan. Pisang lumer siap untuk disajikan dan dipasarkan. Di sini terdapat diagram alir dari proses pembuatannya, yaitu adalah pisang, pengupasan, pemotongan, pengenceran tepung basah, pembaluran, penggorengan, pengenceran coklat, hingga pengemasan. Di sini terdapat dokumentasi proses pembuatan produksi kami, di mana itu dimulai dari pembelian bahan produksi, pengupasan dan pemotongan, pengenceran tepung, pembaluran, penggorengan, pengenceran coklat, dan pengemasan pisang. Hasil produk kami itu terdapat di dalam gambar ini, di mana hasil produk kami ini cukup menarik untuk dipasarkan. Di sini kami ada dokumentasi hasil pemesanan kami yang dilakukan yang kami lakukan untuk beberapa orang. Oke, selanjutnya itu adalah biaya produksi. Biaya produksi ini akan dijelaskan oleh Desi Fitriana. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya produksi, yang dimana bahan yang kami gunakan yaitu pisang 1 sisir dengan harga Rp8.000, tepung setengah kilo dengan harga Rp7.000, minyak goreng setengah liter dengan harga Rp7.000, tepung panir setengah kilo dengan harga Rp16.000, Oreo red velvet 1 bungkus dengan harga Rp3.000, coklat batang 150 gram dengan harga Rp12.000, styrofoam 15 biji dengan harga Rp9.000, kertas nasi 3 lembar dengan harga Rp1.000, dan total yang kami hasilkan yaitu sebanyak 63.000. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Desi Fitriana. Selanjutnya itu adalah neraca masa proses yang akan dijelaskan oleh Aulia Nurul Hidayah. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu neraca proses. Pada proses pembuatan pisang lumer, proses pertama yaitu pengupasan. Pada pengupasan ini ada input yaitu buah pisang 1,2 kg, lalu menghasilkan output yaitu kulit pisang 0,55 kg dan menghasilkan buah pisang 0,65 kg. Selanjutnya proses yang kedua yaitu proses pemotongan. Inputnya yaitu buah pisang 0,65 kg dan menghasilkan irisan pisang 45 potong. Proses yang ketiga yaitu pengenceran tepung. Pada pengenceran tepung yaitu inputnya 200 ml air dan 250 gram tepung terigu. Proses yang ketiga yaitu proses pembaluran. Pada proses pembaluran ini terdapat input 450 gram tepung, 45 iris pisang, 500 gram tepung panir, dan menghasilkan
45 pisang balur. Proses yang kelima yaitu proses penggorengan. Pada proses penggorengan, terdapat inputnya yaitu 45 pisang balur dan 500 ml minyak, menghasilkan 45 pisang crispy. Proses selanjutnya yaitu pengenceran coklat. Pada proses pengenceran, yaitu inputnya air steam 1,5 liter, 100 ml minyak, 150 gram coklat batang. Dan terdapat output yaitu air steam 1,5 liter, menghasilkan coklat encer 250 ml. Proses selanjutnya yaitu proses pengemasan pisang. Pada proses pengemasan yaitu inputnya potongan kertas nasi 15 biji, styrofoam 15 biji, coklat encer 250 ml, dan 45 buah pisang crispy. Menghasilkan 15 kotak 45 pisang crispy, dan satu kotaknya terdapat 3 biji. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Aulia Nurul Hidayah. Selanjutnya itu adalah perhitungan keuntungan dan asumsi produk yang dilanjutkan oleh Friska Paramitasari. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu perhitungan keuntungan di mana pisang satu sisir dengan harga Rp8.000, lalu tepung setengah kilo dengan harga Rp7.000, minyak goreng setengah liter dengan harga Rp7.000, tepung vanil setengah kilogram dengan harga Rp16.000, Oreo Red Velvet 1 bungkus dengan harga Rp3.000, coklat batang 150 gram dengan harga Rp12.000, styrofoam 15 biji dengan harga Rp9.000, dan kertas nasi 3 lembar dengan harga Rp1.000. Total dari biaya tersebut yaitu Rp63.000. Selanjutnya yaitu dengan jumlah Rp63.000 menghasilkan pisang lumer sebanyak 15 box. Untuk harganya sendiri yaitu sebesar Rp5.000. Maka didapatkanlah pemasukan yaitu 15 box dikali Rp5.000 dengan harga yang dihasilkan yaitu Rp75.000. Lalu didapatkan keuntungan yaitu pemasukan awal dikurang modal Rp75.000 dikurang Rp63.000 mendapatkan hasil Rp12.000. Lalu selanjutnya itu asumsi produk. Asumsi produk itu dari 15 box tadi kami kalikan 10 kali lipat yaitu produksi sehari sebanyak 150 box dengan jumlah kerja yaitu 26 hari sebulan. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Friska Paramitasari. Selanjutnya itu adalah investasi yang akan dilanjutkan oleh Desi Fitriana. Baik, saya akan menjelaskan tentang investasi, yang dimana investasi di sini terdapat dua, yaitu modal tetap dan modal kerja. Modal tetap terdiri dari bangunan dan peralatan, di mana bangunan banyaknya dengan luas 25 meter persegi, harga satuannya Rp450.000, dan dijumlahkan menjadi Rp11.250.000. Modal tetap yang kedua yaitu peralatan. Yang pertama kompor. Di sini kami membutuhkan kompor sebanyak 1 dengan harga satuan Rp500.000 dan jumlahnya yaitu Rp500.000. Wajan 1 buah, harga satuan Rp200.000 dan jumlahnya Rp200.000. Pisau kami membutuhkan 2 dengan harga satuan Rp20.000 dan dijumlah menjadi Rp40.000. Baskom kami membutuhkan 5 dengan harga satuan Rp50.000 dan jumlahnya Rp250.000. Saringan kami membutuhkan 1, harga satuannya Rp45.000 dan jumlahnya yaitu Rp45.000. Spatula kami membutuhkan 2, harga satuannya Rp20.000, dijumlah menjadi Rp40.000. Talenan 1 buah, harga satuan Rp20.000 dan jumlahnya yaitu harga satuannya Rp35.000, jumlahnya Rp35.000. Timbangan 1 buah, harga satuan Rp80.000 dan jumlahnya Rp80.000. Modal kerja terdiri dari yang pertama yaitu biaya praoperasi dengan jumlah 9 juta, biaya manajemen 8 juta, dan jumlah investasi yang didapatkan yaitu Rp29.845.000. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Desi Fitriana. Selanjutnya itu adalah biaya operasional yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di mana biaya operasional ini terdiri dari 2, yaitu adalah biaya tetap dan biaya tidak tetap. Di mana biaya tidak tetap ini pada tahun pertama itu terdiri dari tenaga kerja, bahan baku, dan listrik dan air. Pada tenaga kerja itu adalah pembersih gedung, di mana banyaknya itu adalah 2 orang. Harganya itu adalah Rp45.000, jumlahnya itu adalah Rp90.000. Yang kedua itu adalah bahan baku, di mana bahan baku ini terdiri dari tepung terigu. Tepung terigu itu yaitu banyaknya 1.560, di mana harga satuannya itu adalah Rp14.000, berarti jumlahnya itu adalah Rp21.840.000. Yang kedua itu adalah pisang raja, di mana itu banyaknya adalah 3.120 kilo,
dan harga satuannya itu adalah 14.000. 9.000, di mana jumlahnya itulah 24.960. Dan untuk yang ketiga itulah minyak goreng, yaitu banyaknya itu 1.560 liter dengan harganya 14.000 dengan jumlahnya itu adalah 21.840.000. Kemudian coklat batangan di mana banyaknya itu adalah 468 dengan harga satuannya itu adalah 80.000, jumlahnya itu adalah 37.440.000. Kemudian tepung panir. Tepung panir ini di mana banyaknya itu adalah 1.560 dengan harga satuannya itu adalah 32.000 dengan jumlahnya itulah 49.920.000. Kemudian yaitulah Oreo Red Velvet di mana jumlahnya itu adalah banyaknya itulah 3.120 dengan harga satuannya itulah 3.000, banyak jumlahnya itu adalah 9.360.000. Kemudian adalah styrofoam di mana banyaknya itu adalah 46.800 box dengan harga satuannya itulah 600 perak. Maka jumlahnya itu adalah 3.744.000. Yang ketiga itu adalah listrik dan air. Di mana listrik dan air ini harganya itu adalah 1.200.000. Maka jumlah untuk tahun pertama itu adalah 1.198.474.000. Untuk tahun kedua itu sama dengan untuk tahun pertama, yang berbeda itu cuman di jumlah hari orang kerja. Maka untuk tahun kedua itu adalah 198.474.000. Jumlah tahun ketiga dan tahun keempat itu adalah sama dengan jumlah tahun kedua, di mana jumlahnya itu adalah 198.474.000. Maka jumlah tahun untuk tahun kedua sampai tahun keempat itu yaitu adalah 595.152.000. Baik, selanjutnya itu adalah biaya tetap, di mana biaya tetap ini terdiri dari gaji tenaga kerja, pemeliharaan, penyusutan, dan bunga modal. Di mana dalam gaji tenaga kerja ini adalah pekerja dengan banyak pekerjaannya itu adalah 2, dikali dengan 12 bulan, maka harga satuannya itu adalah 1.200.000, jumlahnya itu adalah 28.800.000. Dan untuk pemeliharaan itu adalah banyaknya pemeliharaan gedung itu adalah 5%, di mana harga satuannya itu adalah 11.250.000, maka jumlahnya itu adalah 5% dikali 11.250.000, yaitu adalah 562.500. Begitu juga dengan peralatan, yang di mana banyaknya itu adalah 9%, dengan harga satuannya itu adalah 1.190.000, maka jumlahnya itu adalah 107.100. Untuk penyusutan, yaitu terdiri dari gedung dan peralatan, di mana banyaknya itu adalah 5%, dikali dengan 11.250.000, maka jumlahnya itu adalah 562.500. Yang kedua itu adalah peralatan, di mana itu adalah 9%, dengan harga satuannya itu adalah 1.190.000, dengan jumlahnya itu adalah 107.000. Kemudian yaitu adalah bunga modal, di mana banyaknya bunga modal ini adalah 10%, harga satuannya itu adalah 29.845.000, maka jumlahnya itu adalah 2.984.500. Maka jumlah total keseluruhan dari biaya tetap ini adalah 33.123.700. Kemudian yaitu adalah penerimaan. Penerimaan ini akan dilanjutkan oleh saudari Aulia Nurul Hidayah. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu penerimaan. Pada penerimaan ini ada uraian tahun ke-1 pisang lumer, yaitu banyaknya 46.800 box, dan dengan harga per boxnya yaitu 5.000 dengan jumlah 234 juta. Tahun kedua pisang lumer yaitu 96.600 box dengan harga 5.000 dan jumlahnya itu 468 juta. Untuk tahun ketiga dan keempat sama dengan tahun yang kedua. Lalu jumlah penerimaannya yaitu 1.638 juta. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu cash flow, di mana penerimaan tadi pada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat didapatkan dari hasil penerimaan yang di atas. Lalu selanjutnya yaitu investasi sebesar 29.845.000,
dengan biaya di mana ada biaya tidak tetap dan biaya tetap. Biaya tidak tetapnya itu sebesar 198.474.000 di tahun pertama sampai tahun keempat. Lalu biaya tidak tetapnya itu sebesar pada tahun pertama Rp33.123.700, pada tahun kedua yaitu Rp33.123.700 sampai ke tahun keempat. Dan didapatkan keuntungan yaitu dengan tahun pertama yaitu minus Rp27.451.700, pada tahun kedua yaitu Rp236.492.300 sampai tahun selanjutnya. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Friska Paramitasari. Oke. Yang selanjutnya itu adalah present value, yaitu adalah nilai sekarang. Di mana penerimaan itu kami ambil dengan suku bunga yaitu 5%, 6%, 7%, sama 8%. Oke, pada penerimaan itu tahun pertama itu adalah 243 juta, dan untuk tahun kedua itu adalah 468 juta, untuk tahun ketiga adalah sama dengan tahun kedua, dan tahun keempat itu adalah sama dengan tahun ketiga. Baik, untuk present value untuk suku bunga 5%. Di mana didapatkan di sini adalah 445.723.200. Hasil ini didapatkan dari tahun kedua itu dari N1. N1 itu adalah tahun pertama untuk mencari tahun kedua. Baik di dalam ini adalah 468 juta dikali dengan suku bunga 5%. Dengan N1, di mana N1 di sini adalah 0,9524. Maka 468 juta dikali dengan 0,9524, hasilnya itu adalah 445.723.000. Dan untuk tahun ketiga itu adalah N-nya itu adalah 2, maka 468 juta dikali dengan 0,9070. Maka hasilnya itu adalah 424.476.000. Dan untuk tahun keempat itu adalah kita harus mencarinya itu adalah dari N3, di mana N3 ini adalah 468 juta dengan suku bunga persennya itu adalah 0,8638. Maka hasilnya ini adalah 404.258.000. Dan untuk tahun kedua dengan suku bunga 6% itu adalah 445.723.200 dikali dengan 0,9524. Begitu juga dengan untuk pencarian dalam pengeluaran sama dengan keuntungan. Di mana inti dari untuk mencari present value ini atau nilai sekarang ini adalah jika kita ingin mencari untuk tahun kedua, maka N dari suku persen dari bunga persennya itu adalah untuk N sebelumnya. Semisalnya N2, maka yang dicari itu adalah N1. Untuk N3, maka yang dicari itu adalah N2, dan begitu juga dengan seterusnya. Baik, selanjutnya itu adalah present value nilai sekarang bersih yang dilanjutkan oleh Desi Fitriana. Di sini saya akan melanjutkan tentang present value nilai sekarang bersih, di mana suku bunga 0% didapat dari keuntungan sebanyak 27.450.700. NPV yang didapatkan yaitu 236.492.300 rupiah, dan dihasilkan 109.806.800 rupiah. Suku bunga yang kedua yaitu 5%, didapatkan NPV sebanyak 27.450.700 rupiah, ditambah 225.235.235.266 rupiah, ditambah 214.498.516 rupiah, ditambah 204.282.408 rupiah, dan dihasilkan 671.467.530 rupiah. Suku bunga 6% didapatkan NPV 27.451.700 rupiah, ditambah 223.106.835 rupiah, ditambah 210.478.147 rupiah, ditambah 198.558.935 rupiah,
dihasilkan Rp619.595.617. Suku bunga 7% didapatkan NPV sama dengan Rp27.451.700 ditambah Rp221.025.703 ditambah Rp206.552.374 ditambah Rp193.048.664 didapatkan hasil Rp648.078.441. Suku bunga 8% didapatkan NPV sama dengan Rp27.451.700 ditambah Rp218.968.220 ditambah Rp202.744.848 ditambah Rp187.727.587 sama dengan Rp636.892.355. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Desi Fitriana. Selanjutnya itu adalah internal rate of return, yaitu atau IRR, laju pengembalian dalam, yang dilanjutkan oleh Aulia Nurul Hidayah. Tunggu recording, Om. Oke, baik. Selanjutnya itu adalah internal rate of return, yaitu adalah laju pengembalian dalam yang akan dilanjutkan oleh Aulia Nurul Hidayah. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu IRR. Nah, di sini pada suku bunga 15% dengan tahun pertama, dan ini dengan rumus P sama dengan P per I dikali I dikali N, dan ini ada 236.432.300. Nah, itu berasal dari keuntungan ini, keuntungan tahun ketiga dan keuntungan tahun keempat. Selanjutnya, yang ini 0,8696 itu dari suku bunga 15% tahun pertama dan mendapatkan hasil 205.653.704. Lalu untuk tahun kedua sama juga, ini dari keuntungan dan ini suku bunga 15% tahun kedua mendapatkan hasil ini Rp178.811.828. Dan ini pada tahun ketiga mendapatkan hasil Rp155.493.687. Lalu 27.451.700 ini dari keuntungan tahun pertama. Nah, ini keuntungan tahun pertama. Keuntungan tahun pertama dikurang dengan tahun NPV tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga mendapatkan hasil min Rp512.507.519. Lalu ini NPV pada suku bunga 18% dengan jalan yang sama seperti tadi, dan ini keuntungan tahun pertama dikurang dengan N1, N2, dan N3 mendapatkan hasil min Rp488.753.508. Lalu IRR dengan rumusnya I1 ditambah dengan NPV1 per NPV1 dikurang NPV2 dikali I1 dikurang dengan I2 dikurang dengan I1. I1-nya 15 ditambah dengan NPV1-nya ini, lalu NPV1-nya ini, dan dikurang dengan NPV2 nih, min Rp486.753.508 dengan I1 yaitu 18, I2 18 dan I3-nya yaitu 15. Kemudian mendapatkan hasil
59,7. Jadi IRR-nya yaitu 59,7. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu untuk nilai I dengan suku bunga 0%. Nilai B atau penerimaan dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat didapatkan hasil 1.647.000.000, dan C yaitu didapatkan hasil dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat didapatkan hasil 955.974.800 rupiah dengan nisbah B per C sama dengan 1,72. Untuk I 5% didapatkan hasil pada tahun pertama sampai tahun keempat, yaitu dapatkan hasil 1.517.457.200 rupiah. Dan untuk nilai C-nya itu didapatkan hasil 955.974.800 rupiah. Nisbah B per C itu sebesar 1,58. Begitupun selanjutnya untuk yang 6% didapatkan hasil nisbah per C-nya yaitu 1,697. Untuk yang 7%-nya didapatkan hasil 2,42. Untuk yang 8%-nya yaitu dengan nilai I 8% didapatkan hasil nisbah B per C-nya yaitu sebesar 2,13. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rizka Paramintasari. Selanjutnya itu adalah BEP atau break even point, yang dimana terdiri dari 3, yaitu adalah BEP penerimaan, BEP produksi, dan BEP harga. Untuk BEP penerimaan ini adalah 33.123.700 rupiah dibagi 1 dikurang 198.474.000 per 468 juta, di mana hasilnya itu adalah 57.606.434 rupiah 782. Selanjutnya itu adalah BEP produksi yang dilanjutkan oleh Aulia Nurul Hidayah. Baiklah, saya akan melanjutkan BEP produksi. BEP produksi dengan rumus BEP penerimaan dibagi dengan harga. Nah, di sini BEP penerimaannya dihasilkan yaitu 57.606.434 rupiah. Jadi, ini maaf di sini ada kesalahan menulis. Sebenarnya ini 57.634.434 rupiah dibagi dengan 5.000 lalu menghasilkan 11.521.286.000. Jadi pada tingkat produksi 11.521.286 kilogram per tahun, usia ini pada titik impas. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya itu adalah BEP harga yang dilanjutkan oleh Saudari Friska Paramintasari. Baik, terima kasih kepada moderator, di mana BEP harga ini dengan rumus BEP sama dengan biaya total per produksi, yaitu 231.507.700 dibagi 93.600, yaitu hasilnya 2.473,37. Pada tingkat harga pisang lumer, dengan harga yaitu 2.473,37 per kilo, usaha ini pada titik impas. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang terakhir itu adalah analisa sensitivitas yang dilanjutkan oleh saya sendiri, di mana analisa sensitivitas ini terdiri dari penerimaan, terus produksi pertama, dan produksi kedua. Di mana penerimaan itu adalah toleransi sama dengan penerimaan minimum per penerimaan direncanakan dikali 100%. Maka hasilnya itu adalah 57.606.434,782 ini per 468 juta dikali 100% sama dengan 12.309,06%. Pada usaha ini memiliki toleransi penurunan penerimaan sampai 12.309,06% dan dari yang direncanakan. Kemudian itu adalah produksi pertama, di mana produksi pertama itu adalah toleransinya sama dengan produksi minimum per produksi direncanakan dikali 100%. Maka 12.309,06 ini per 93.600 dikali 100%. Maka hasilnya itu adalah 13.000
150,705%. Yang untuk produksi kedua itu adalah toleransinya, itu harga minimum per harga direncanakan dikali 100%. Maka hasilnya itu adalah 2.473,37 per 5.000 dikali 100%, yaitu adalah 49,46%. Usaha ini memiliki toleransi penurunan harga sampai 49,46% dari yang direncanakan. Sekian hasil presentasi kami hari ini. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.